Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Aulia Madinah Rahmadani, absen 7. Perkenalkan, nama saya Zara Shilamalia, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Ganes Kainali Tuhayu, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Fadela Aryani, absen 12. Perkenalkan, nama saya Maura Dewi Astikirana, absen 20. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, absen 27. Perkenalkan, nama saya Finata Ramadhani, absen 35. Hari ini kami akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari komputer. See you. Dadah. See you, dadah. Yang pertama ada mainboard atau yang biasa disebut dengan motherboard. Ini adalah papan sirkuit yang dilengkapi dengan sejumlah soket dan slot yang dihubungkan oleh perangkat keras komputer atau yang biasa disebut dengan hardware. Fungsi utama dari motherboard adalah tempat semua komponen utama dari suatu komputer yang terhubung dan terkoneksi. Nah, motherboard ditemukan oleh Steve Jobs dan Wozniak pada tahun 1977 loh. Jenis-jenis motherboard yang sering digunakan. Yang pertama adalah motherboard ATX. Motherboard ini lebih lengkap daripada motherboard AT loh. Yang kedua, motherboard micro ATX. Motherboard ini sama seperti yang sebelumnya, namun memiliki bentuk yang lebih kecil dan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga adalah motherboard mini ITX. Motherboard ini biasanya memiliki daya yang rendah dan hemat ruang loh. Nah, yang terakhir adalah motherboard eATX. Motherboard ini yang paling besar daripada motherboard yang lain sehingga menawarkan slot DIM yang lebih banyak. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu prosesor? Prosesor adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan perintah dan mengolah data. Prosesor komputer dapat diibaratkan sebagai otak dari komputer yang menentukan seberapa cepat dan efisien sebuah komputer dalam menjalankan tugas-tugasnya. Fungsi prosesor yang pertama yakni mengelola memori, melakukan perhitungan, membaca dan menulis data, serta menjaga keseimbangan beban kerja. Selanjutnya, sejarah. Garis besar sejarah perkembangan mikroprosesor. Yang pertama, Intel meluncurkan mikroprosesor pertama di dunia, 4 bit 4004, yang didesain oleh Federico Faggin pada tahun 1971. Selanjutnya, Intel memperkenalkan prosesor 8 bit 8080 dengan 4500 transistor yang mempunyai kinerja 10 kali pendahulunya. Ada pada tahun 1974. Selanjutnya, Intel memperkenalkan 8870 mikroprosesor pada tahun 1990. Selanjutnya, Intel memperkenalkan prosesor 16 bit 80286 dengan 134 transistor pada tahun 1982. Selanjutnya, Intel keluar dari bisnis RAM dinamis untuk fokus pada mikroprosesor, serta kesimpulannya ia mengeluarkan prosesor 80386, sebuah chip 32 bit pada tahun dengan 275 transistor serta kemampuan menjalankan bermacam-macam program sekaligus pada tahun 1985. Selanjutnya, Intel memperkenalkan prosesor Intel Celeron pada tahun 1998. Selanjutnya, AMD mendemonstrasikan X86 dual core prosesor chip pada tahun 2004. Selanjutnya, Intel menjual prosesor dual core pertamanya pada tahun 2005. Lalu, Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Duo pada tahun 2006. Lalu, yang selanjutnya, Intel memperkenalkan prosesor Core Dual Quad pada tahun 2007. Generasi. Dalam perkembangannya, prosesor dibagi menjadi beberapa tahap-tahap, antara lain yang pertama mikroprosesor 404 1971, yang kedua mikroprosesor 8008 11972, ketiga mikroprosesor 80080
1974. Yang keempat, generasi pertama yakni prosesor 80088 serta 80086. Yang kelima, generasi kedua prosesor 80286. Yang keenam, generasi ketiga prosesor 80386DX serta 80386XS. Yang ketujuh, generasi keempat 80486. Yang ke-8, generasi kelima Xilinx 6x86 AMD K5 Pentium NMX IDT Winchip AMD KM serta Citrix. Yang ke-9, generasi ke-6 yakni Pentium 2 Intel Celeron A. Yang ke-10, generasi ke-7 AMD K7 Athlon. Yang ke-11, generasi ke-8. Yang ke-12, generasi ke-9 prosesor Intel Core i3, prosesor Intel Core i5 dan Intel Core i7. Fungsi RAM adalah yang pertama menyimpan data sementara yang dibutuhkan prosesor untuk menjalankan aplikasi dan membuka file. Yang kedua adalah mempercepat pemrosesan data, dan yang ketiga adalah membantu mempercepat akses data yang perlu diproses pada unit pemrosesan. Sejarah RAM dimulai pada tahun 1947 dengan penemuan William Stubb, sebuah tabung sinar katoda yang digunakan untuk menyimpan data secara elektronik. Namun, RAM modern seperti yang kita kenal sekarang mulai berkembang pada tahun 1960-an, berupa pengembangan core memory yang menggunakan cincin magnetik kecil untuk menyimpan data. Hingga pada tahun 2000-an, perkembangan double data rate SDRAM yang meningkatkan kecepatan transfer data. RAM terus berkembang hingga menginjak tahun 20 DDR5. Peningkatan berkelanjutan dalam kecepatan dan kapasitas RAM dengan munculnya DDR4 dan DDR5. Generasi RAM dimulai pada yang pertama yaitu DDR-RAM atau RAM DDR1. Munculnya RAM jenis ini yaitu sekitar tahun 1995 hingga 1996 dan akhirnya diterima pasar secara sempurna pada akhir tahun 2000. Adanya rencana RAM DDR berdasarkan pada kebutuhan data yang luar biasa besar. Karena kemampuan SDR single data rate dirasa sudah tidak mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan data, akhirnya dirancanglah double data rate yang 2 kali lebih cepat. Yang kedua adalah memori DDR2, yakni tuntutan perkembangan kemampuan RAM pastinya harus bisa menyeimbangkan kecepatan proses dari CPU. Karena itu dikembangkanlah DDR2 dengan transfer dan clock speed yang lebih tinggi. DDR2 mampu diterima pasar dengan baik dan menjadi standar kualitas pada sekitar tahun 2004 hingga 2008. Saat itu prosesor sudah masuk ke era Pentium. Dan yang ketiga adalah memori DDR3. Generasi DDR ketiga bisa dikatakan cukup lama menduduki tahta pasaran karena mulai muncul di tahun 2009 hingga tahun 2019. Masih ada yang menggunakannya hingga saat ini. Video Graphics Array atau VGA adalah tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Fungsi VGA adalah menerjemahkan tampilan ke layar monitor serta mengolah berbagai informasi yang diterima sehingga mampu menunjukkan tampilan visual berkualitas. VGA atau Video Graphics Array pertama kali dipasarkan oleh IBM pada tahun 1987, merupakan standar tampilan grafis analog untuk komputer. Berikut ini adalah beberapa cara perkembangan VGA card. Pada masa awal kartu grafis 8-bit dengan memori 512 KB dapat menampilkan 256 warna pada resolusi 640x480 pada tahun 1999. NVIDIA memperkenalkan GPU Graphics Processing Unit pertama yaitu GeForce 256. Saat ini, sebagian besar kartu video modern menggunakan chip grafis dari AMD atau NVIDIA. Kartu video modern memiliki berbagai fungsi sebagai akselerasi rendering, adegan 3D, decoding, MPEG 2, MPEG 4, output TV, dan kemampuan untuk menghubungkan beberapa monitor. Nah, selanjutnya ada power supply. Yang pertama ada fungsi. Power supply berfungsi untuk mengubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC. Power supply juga berfungsi untuk mengatur dan menstabilkan tegangan listrik yang diterima perangkat elektronik. Yang kedua ada sejarah. Sejarah awal penemuan dan perkembangan power supply unit atau PSU pertama kali ditemukan pada tahun 1960-an. Saat itu komputer masih menggunakan teknologi tabung vakum dan transistor.
Nah, yang terakhir ada generasi nih. Yang pertama ada Power Supply AT atau Advanced Technology, adalah generasi awal sebelum munculnya Power Supply ATX. Yang kedua, Power Supply ATX atau Advanced Technology Extended adalah perkembangan dari Power Supply AT. Yang ketiga ada Power Supply BTX, adalah jenis yang digunakan untuk menunjang perangkat komputer di rumah atau perkantoran. Secara detail, Power Supply BTX memiliki dua jenis kabel. Yang pertama kabel yang mengarah pada motherboard, yang kedua kabel SATA. Harddisk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di harddisk. Harddisk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Selain itu, harddisk drive yang sering juga disebut dengan hard drive, harddisk, dan HDD ini adalah perangkat penyimpanan data non-volatile. Salah satu fungsi dari harddisk adalah untuk menyimpan data perangkat lunak. Menyimpan data dari perangkat lunak ini dilakukan agar software tersebut dapat dibuka dan dijalankan pada perangkat komputer. Dari harddisk. Harddisk pertama kali diciptakan oleh IBM, International Business Machine Corporation, pada tahun 1956 silam dengan berat 500 kg yang hanya dapat menampung 5 megapiksel. Tentunya sebuah media penyimpanan membutuhkan kompresor udara bertekanan dan tentunya masih belum bisa digunakan di rumah. Dulu harus disewakan kepada perusahaan-perusahaan untuk jangka waktu yang ditentukan dengan harga sewa yang terbilang cukup mahal, yaitu 5.000 US dollar per bulan. Tetapi seiring berjalannya waktu, IBM mengeluarkan produk dengan nama IBM 1311 pada tanggal 11 Oktober 1962 dengan kapasitas penyimpanan mencapai 2 juta karakter pada disk spek. Kemudian pada tahun 1973, IBM mulai memasang program Winchester dengan piringan berputar yang dipasang secara permanen. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan lancar karena munculkan perdebatan sebab terjadi mekanisme loading yang menjadi masalah. Pada tahun 1979 muncul Winchester 8 inci pertama kali diperuntukkan dalam dunia industri, tetapi tetap berat dan mahal, harganya sekitar 1.000 euro. Perkembangan harddisk terus berlanjut. Tahun 1980 Seagate meluncurkan harddisk 5,25 inci pertama dengan ST506 dengan harga sekitar 1.000 dolar. Selanjutnya Seagate meluncurkan harddisk Master VL432049H2 dengan kapasitas cukup besar, yaitu 120 GB. Perkembangan terus berlanjut hingga pada tahun 2007 Hitachi meluncurkan Dextar 7K 1000 memiliki kapasitas 1000 GB atau 1 TB. Perkembangan harddisk dari generasi ke generasi. Pada tahun 1956, IBM memperkenalkan Ramak 350 yang ukuran lebih kurang 2 kulkas pada tumpukan 50 cakram. Kapasitas penyimpanan hanya mencapai 5 MB. Yang pada tahun 1961, Biren komputer 4240 hard drive kapasitas 90 MB. Harddisk ini memiliki 24 piringan masing-masing berukuran 39 inci. Pada tahun 1962, IBM melaunching harddisk dengan kode 1301 Advanced Disk File yang memiliki 25 piringan masing-masing memiliki ukuran 24 inci dan berkapasitas 28 MB. Pada tahun 1965, IBM meluncurkan harddisk yang diberi kode 2310 RAM kit dengan satu piringan berukuran 14 inci. Harddisk ini berkapasitas 1,024 MB. Ini harddisk pertama yang hanya mempergunakan satu piringan. Pada tahun 1966, harddisk berkode 2314 dirilis oleh IBM. Kapasitas harddisk ini 29,17 MB dan memiliki 11 piringan, masing-masing piringan memiliki ukuran 14 inci. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan dalam mengucapkan bagian-bagian dari komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mengapa sapu kakinya satu? Salah. Kalau 4 sapi. Sekian. Terima kasih. Wah.